warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Octavia Nur Latifah. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Gisting. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah resensi novel yang berjudul Anak Rantau karya Afwadi. Pernah gak sih kalian tuh merasa kecewa atau bahkan ditinggalkan? Mungkin perasaan itu juga yang dialami oleh Happy, tokoh utama dalam novel Anak Rantau. Novel ini terbit tahun 2017 dan mengisahkan perjalanan seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit lalu belajar arti hidup dari pengalaman merantau. Afwadi yang sebelumnya sukses dengan Negeri Lima Menara kembali menghadirkan cerita sederhana tapi syarat makna. Ia membawa kita ke pedesaan Minangkabau, lengkap dengan filosofi dan kearifan lokalnya. Happy adalah anak SMP Jakarta. Ia tinggal bersama ayahnya Martias dan kakaknya Dora. Sejak kecil, ia tidak pernah merasakan kasih sayang ibu karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Happy cerdas, suka membaca tapi juga nakal, keras kepala dan sering mengecewakan ayahnya. Puncaknya, ketika rapotnya kosong tanpa nilai. Ayahnya memutuskan mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Awalnya Happy mengira itu hanya liburan. Ternyata ia benar-benar dititipkan pada kakeknya Datuk Marajo dan neneknya Salisa. Keputusan itu membuat Happy marah dan merasa dibuang. Tema utama novel ini adalah pencarian jati diri melalui pengalaman merantau. Merantau digambarkan bukan sekedar pergi jauh dari rumah, tapi juga proses pembentukan pribadi yang lebih baik. Tokoh Happy tampil realistis, seperti manja, banyak protes, tapi punya hati lembut dan perlahan berkembang. Sosok Altar dan Zen juga menjadi sahabat sejati yang menemaninya dalam suka dan duka. Sementara kakeknya, Datuk Marajo, adalah sosok penuh kebijaksanaan yang mengajarkan banyak nilai hidup tanpa menggurui. Alurnya maju, dengan sesekali kelas balik, terutama tentang keluarga Happy. Latar pedesaan Minangkabau terasa hidup, seperti sawah, sungai, surau, dan rumah gadang. Semua detail itu membuat cerita hangat sekaligus kental budaya. Bahasa yang digunakan sederhana, tapi dihiasi dengan pepatah Minang, memberi warna lokal yang khas, seperti alam tak kambang jadi guru, menjadikan alam sebagai guru kehidupan. Hal ini jelas tampak pada kisah Happy. Ini punya banyak kelebihan, pesan moralnya kuat, tokoh Happy berkembang dari anak manja menjadi dewasa, dan suasana kampung Minangkabau terasa hidup, bahasa ringan, cocok dibaca remaja maupun orang dewasa. Tapi ada juga kelemahannya. Alur cerita cenderung mudah ditebak. Sejak awal, pembaca bisa menduga Happy akan berubah menjadi lebih bijak. Beberapa konflik cepat selesai, sehingga ketegangan agak berkurang. Meski begitu, inti dari novel bukan dari kerumitan konflik, melainkan di pesan kehidupan yang menyentuh. Nah, jadi, kesimpulan dari novel ini yaitu novel Anak Rantau memberi pelajaran penting tentang arti kemandirian dan keluarga. Happy belajar bahwa kekecewaan bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju kedewasaan. Dari kampung, ia menemukan arti persahabatan, kebijaksanaan orang tua, dan rasa syukur. Secara keseluruhan, novel ini sederhana tapi menyentuh. Pesan moralnya jelas, mudah dipahami, dan relevan bagi pembaca. Anak Rantau mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, betapapun sulitnya itu, pada akhirnya akan membuat kita pulang pada diri yang lebih dewasa dan kuat. Nah, itu tadi pembahasan tentang resensi novel Anak Rantau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.